Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, selamat berjumpa kembali dengan channel saya. Mudah-mudahan channel saya yang baru ini menjadi channel yang penuh dengan keberkahan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, bagi sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, keluarga-keluarga saya, dan khususnya bagi para kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat beraktivitas saya ucapkan. Mudah-mudahan aktivitas yang kita kerjakan, yang Anda sekalian kerjakan, saudara-saudara sekalian kerjakan, baik aktivitas di rumah atau di luar rumah, senantiasa dijadikan oleh Allah keberkahan dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang budiman, channel saya ini yang pertama saya ingin menerangkan atau menjelaskan tentang kegunaan qasidah burdah ya. Kita tahu burdah itu adalah sebuah qasidah. Jadi burdah itu bukan ayat ataupun bukan hadis, tapi burdah itu merupakan qasidah. Jadi bisa diartikan lantunan-lantunan syair. Merupakan lantunan-lantunan syair yang mana syair itu yang isinya mulai dari awal sampai akhir itu intinya menggambarkan kecintaan seseorang terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa burdah itu dikarang atau ditulis oleh seorang ulama besar ya. Tentunya ulama itu merupakan ulama yang ahli syair. Ulama itu bernama Asy-Syaikh Muhammad bin Sa'id bin Hamad bin Muhsin bin Abdullah bin Sanhaj bin Hilal As-Sanhaji atau As-Sanhaji Al-Busiri, sehingga dikenal sebagai pengarang burda itu adalah Imam Busiri. Nama aslinya itu panjang seperti yang saya sebutkan tadi. Qasidah burda itu merupakan sebuah qasidah yang awalnya itu bukan burdah ya. Orang tidak pernah menyebut burdah. Tapi judul awalnya adalah Al-Kawakibud Durriyah fi Madhi Khairil Bariyah. Al-Kawakibud Durriyah fi Madhi Khairil Bariyah. Nah, dari nama qasidah tersebut itu sudah jelas ya. Al-Kawakibud Durriyah itu maknanya cahaya atau bintang yang selalu bercahaya. Al-Kawakibud Durriyah itu maknanya, jadi burda itu asalnya bukan burda, namanya bukan burda, tapi Al-Kawakibud Durriyah fi Madhi Khairil Bariyah. Nama asli kitabnya itu, nama asli judul dari qasidah itu ya. Nama aslinya itu Al-Kawakibud Durriyah, maknanya adalah bintang yang bercahaya. Fi Madhi Khairil Bariyah, di dalam memuji. Fi Madhi Khairil Bariyah, di dalam memuji sebaik-baiknya makhluk. Yang dimaksud
Al-Kawakibud Durriyah itu ya burda itu ya, syairnya itu, jadi merupakan bintang yang bercahaya. Yang dimaksud dengan fi madhi, memuji khairil bariyah, itu yang dimaksud memuji kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi awal ceritanya itu Imam Busiri itu adalah yang mengarang burda itu katanya beliau itu sakit ya, sakit yang tidak kunjung sembuh. Sakitnya itu kalau kita kategorikan masa-masa sekarang itu stroke. Jadi Imam Busiri itu stroke, tidak bisa bangun, ya tidak bisa berdiri. Jangankan berdiri, duduk aja itu sulit. Dan itu sudah berobat kemana-mana, ya. Berobat kepada dokter pada waktu itu, pada zaman itu, berobat kepada orang-orang pinter, kepada para ulama, ya. Terutama kepada dokter di zamannya waktu itu tidak kunjung sembuh. Jadi sakitnya itu parah gitu, stroke-nya itu parah. Kemudian Imam Busiri itu pada waktu beliau itu sakit ya, sakit stroke yang sudah tidak bisa berdiri, tidak bisa bangun ya. Itu mengarang puisi ya, mengarang syair. Semata-mata mengarangnya itu karena kecintaannya beliau, kecintaan Imam Busiri itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai beberapa hari atau beberapa bulan dalam mengarang syair itu kemudian beliau itu pada waktu malam harinya itu tertidur begitu. Tertidur, kemudian beliau itu bermimpi didatangi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu beliau itu bermimpi didatangi Nabi, beliau itu juga dalam mimpinya itu dalam keadaan stroke itu, dalam keadaan sakit. Kemudian Nabi itu diceritakan mengusap, katanya Nabi itu mengusap dengan tangan beliau yang penuh dengan keberkahan, tangan Nabi yang penuh dengan keberkahan, itu katanya diusap. Wajah dari Imam Busiri itu katanya diusap. Setelah diusap wajahnya, kemudian Imam Busiri itu katanya diselimuti, gitu, diberi selimut. Artinya kayak orang tidur, kemudian diberi selimut. Nah, selimut itu kalau bahasa Arabnya itu ada yang mengartikan burdah. Ya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, selimut itu ada yang mengartikan atau menerjemahkan ke dalam bahasa Arab itu burdah. Kemudian setelah bermimpi ya didatangi oleh Rasulullah, diusap mukanya oleh tangan beliau, tangan Rasulullah yang penuh keberkahan itu, setelah diselimuti ya, katakanlah diberi burdah itu kemudian Imam Busiri itu terbangun katanya. Pagi harinya ya, subuh itu beliau terbangun. Begitu terbangun dari tidurnya, beliau itu sudah sembuh total begitu. Sudah sembuh total. Jadi penyakit stroke-nya itu sudah nggak ada. Ya mungkin berkah kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengarang bait-bait itu, karena penuh dengan kecintaan kepada Rasulullah sehingga Allah menurunkan keberkahan kepada Al-Imam Busiri itu lewat usapan dari tangan beliau yang mulia yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak itu qasidah yang awalnya itu diberi nama Al-Kawakibud Durriyah fi madhi khairil bariyah itu dikenal dengan orang-orang ya pada zaman itu, bahkan sampai sekarang itu disebut qasidah Al-Burdah atau qasidah burdah. Qasidah yang bermakna burdah, selimut begitu. Jadi kata burdah itu diambil dari mimpi Imam Busiri yang diselimuti, yang dikasih burdah, kain burdah oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari cerita ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa salah satu khasiat ya dari pembacaan burdah itu
insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Dengan izin Allah, maka qasidah burda itu bisa menyembuhkan, membuat orang yang sakit itu menjadi sembuh. Tapi dengan syarat atau dengan apa ya, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa menyembuhkan orang yang sakit. Tentunya sakit apa saja. Apalagi umpamanya sakit stroke misalnya, sakit stroke. Orang nggak bisa jalan, nggak bisa apa ya, kita misalnya mempunyai keluarga yang nggak bisa jalan, stroke. Coba aja dirutinkan dengan membaca burdah. Ya, kalau orang yang sakit tidak bisa membaca, karena dia itu sakit, ya kita panggil orang-orang yang ahli dalam membaca Al-Quran, ahli dalam membaca kalimat-kalimat Arab, kita kumpulkan misalnya 11 orang atau 6 orang, kita baca doa burda atau qasidah burda itu salah satunya. Jadi bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Jadi kalau saudara-saudara, naudzubillah min dzalik, umpama ya punya keluarga yang sakit, yang tidak kunjung sembuh, yang berobat ke sana kemari, ke dokter, kemana saja sudah selesai misalnya, masih tetap sakit, coba aja dipraktekkan dengan membaca atau memperbanyak kalimat burda itu, bacaan-bacaan burdah, bacaan-bacaan al-kawakibud durriyah fi madhi khairil bariyah yang kita kenal sekarang dengan bacaan burda itu, insya Allah penyakitnya itu akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua dari pembacaan burdah, bisa kita lihat ya, bisa kita praktekkan untuk mengusir jin, mengusir setan ya, jin dan setan, iblis dari suatu tempat. Jadi misalnya saudara sekalian itu punya tempat, punya rumah atau punya pekarangan yang sering didatangi oleh jin, yang diperkirakan banyak jinnya, maka saudara-saudara sekalian bisa ambil garam ya, bisa ambil garam, kemudian garam itu dibacakan shalawat burdah, dibacakan qasidah-qasidah burdah itu, kemudian ditaburkan di pekarangan yang saudara miliki, yang banyak jinnya, banyak setannya itu, insya Allah maka setan itu akan lari tunggang langgang sehingga tidak mengganggu kepada si pemilik pekarangan itu, si pemilik rumah itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi istiqomah ya, mengamalkan shalawat burda ini, karena isinya merupakan bait-bait syair cintanya seorang hamba terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.